Satu, dua, tiga. Salam guru penggerak. Kami CGP Angkatan 8 Kota Surakarta hari ini akan melakukan kegiatan supervisi kegiatan coaching. Saya sendiri Pak Wasono dari SMK Muhammadiyah 3 Surakarta dengan Coach Nini Variati dari SMP Kristen Kalam Kudus. Dengan coachingnya saya Maratus Sulika Isneni dari SMP Muhammadiyah 7 Surakarta. Selamat sore Ibu Nini. Selamat sore Pak. Gimana kabarnya Baik. hari ini? Oke, Ibu Nini, terima kasih sudah hadir di sini untuk melakukan kegiatan supervisi coaching. Beberapa hal nanti Ibu Nini ingin saya sampaikan ketika Ibu Nini melakukan kegiatan coaching bersama coachingnya. Yang pertama adalah sesuai dengan rubrik untuk penilaian, maka nanti beberapa hal ingin saya sampaikan bahwa kegiatan Bu Nini di dalam kegiatan coaching nanti akan saya observasi, saya sebagai supervisornya, begitu. Kemudian untuk kegiatan coaching ini nanti Bu Nini tetap harus berprinsip pada alur terta yang sudah disepakati. Kemudian yang ketiga adalah di dalam kegiatan coaching nanti Ibu Nini harus lebih banyak berperan sebagai pendengar yang baik. Nah, begitu. Nah, di dalam mendengarkan apa yang menjadi masalah dari coaching, prinsipnya menggunakan rasa, RASA, yaitu yang pertama receive, bahwa Bu Nini nanti harus menerima semua apa yang menjadi keluh kesahnya atau menjadi masalah dari coaching. Kemudian jangan lupa memberikan apresiasi kepada coaching. Dan yang ketiga nanti untuk tetap mencatat, merangkum kata-kata kunci dari yang disampaikan coachingnya. Yang terakhir nanti Ibu Nini bisa membuat pertanyaan-pertanyaan untuk memperdalam apa yang disampaikan oleh coaching. Begitu Bu Nini. Yang terakhir di dalam melakukan kegiatan coaching ini, Ibu Nini harus berprinsip dengan coachingnya bahwa Bu Nini sama coaching itu nanti adalah mitra, ya, saling melengkapi ketika di dalam perbincangan coaching nanti. Kemudian harus ada proses yang kreatif nanti ya antara coach dengan coachingnya. Dan yang terakhir di dalam prinsip coaching adalah Ibu Nini harus mampu memaksimalkan potensi dari coaching. Begitu Ibu Nini, kira-kira bisa dipahami apa yang akan dilakukan nanti? Bisa. Ya, oke. Terima kasih Bu Nini. Itu kesepakatan kita dalam kegiatan supervisi ini. Berikutnya Ibu Nini, beberapa hal yang ingin saya tanyakan ke Ibu Nini ya. Untuk kegiatan ini nanti Bu Nini, kegiatan coaching ini, kompetensi apa nanti yang ingin Ibu kembangkan, ya, ingin Ibu lebih kuasai dari kegiatan coaching ini? Saya ingin mengembangkan 3 kompetensi, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, jadi ketiga-tiganya ingin dikembangkan begitu ya Bu Nini. Oke, ya. Tapi kalau misalnya begini Bu Nini, pilih 1 atau 2 saja nanti yang ingin benar-benar menjadi prioritas Ibu Nini. Kira-kira dari 3 itu yang mana nanti? Saya ingin mengembangkan mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, berarti ada 2 prioritas yang ingin Ibu Nini kembangkan. Begitu ya Bu Nini ya? Iya. Oke. Dari kegiatan coaching ini nanti Bu Nini, apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin dilakukan di hari ini nanti? Saya ingin
Koci itu bisa mendapatkan solusi atas permasalahannya. Oke, mendapatkan solusi. Kemudian setelah mendapatkan solusi, Melakukan tindak lanjut. melakukan tindak lanjut. Oke, itu ukuran keberhasilannya ya. Oke. Oke. Terima kasih Ibu Nini untuk kegiatan pra observasi. Saya kira cukup sampai di sini dulu. Terima kasih. Selamat melakukan kegiatan coaching bersama coachingnya. Semoga berhasil sampai pada coachingnya menemukan solusi, membuat rencana aksi sampai pada kegiatan refleksinya. Begitu Bu Nini ya, terima kasih. Silahkan untuk melakukan kegiatan coaching. Terima kasih Pak. Selamat siang Ibu Isna. Selamat siang, Bu Nini. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, saya baik-baik saja. Iya, Bu Nini bagaimana? Sehat? sehat. Nah, Ibu Isna, saat ini kita bertemu di sini. Adakah yang ingin Ibu Isna sampaikan? Ya ini Ibu, saya tuh punya curhatan ya, keluh kesah ini ceritanya. Jadi di problem di kelas yang saya lakukan ketika pembelajaran itu, anak-anak itu ada menemui kesulitan untuk memperkaya atau enrich the vocabulary seperti itu. Jadi itu saya pingin bagaimana sih murid-murid saya itu bisa kaya akan kosakata seperti itu aja. Nah, di sesi ini, di dalam percakapan kita hari ini, kan ada yang ingin diharapkan. Kalau harapan saya seperti tadi, karena permasalahannya adalah kelemahan kosakata pada anak didik saya, jadi saya tuh pingin meningkatkan, bagaimana sih meningkatkan ya kompetensi anak saya terutama dalam menguasai kosakata bahasa Inggris seperti itu Bu Nini. Nah, kalau dari skala 1 sampai 10, kira-kira posisi Miss Isna dalam pencapaian tujuan itu ada di mana? Kalau dari 1 sampai 10, saya itu memposisikan diri untuk mencapai tujuan ini ya Bu Nini, itu di angka 8 sebenarnya. Karena saya ada untuk jam pembelajaran bahasa Inggris saya itu sebenarnya sudah banyak. Kemudian saya sudah melakukan beberapa metode pembelajaran itu yang supporting juga ke anak. Tapi mungkin masih ada yang perlu ditingkatkan seperti itu Bu Nini. Nah, apa kekuatan Bu Isna? Kekuatan yang saya miliki itu satu, biasanya saya tuh kalau dinilai anak itu kreatif, ya kreatif dalam melakukan pembelajaran, kemudian inovatif dalam melakukan pembelajaran, kemudian media-media yang saya pakai itu menarik bagi anak, itu salah satu kekuatan saya sebagai guru bahasa Inggris. Dan kebetulan kalau saya ngajar itu, kalau kemungkinan sesuai kurikulum kan ada 4 jam seminggu, tapi kebetulan saja di kelas itu saya dapat 6 jam per minggu, jadi lumayan ada plusnya, ada ekstra jamnya, jadi bisa saya gunakan semaksimal mungkin seperti itu Bu. Nah, kira-kira apa ya dari kekuatan itu kemudian ada hambatan apa? Ya ini yang hambatan ini itu kalau setelah saya analisa itu adalah motivasi dari anak didik saya. Jadi mereka itu kayak less motivation untuk study gitu kan. Jadi untuk memperkaya kosakata itu, padahal yang intinya adalah ketika kita belajar bahasa kan juga di kosakata. Nah itu yang harus saya gimana cara memotivasi anak seperti itu Bu Nini. Nah karena motivasi yang kurang gitu ya Miss. Iya. Nah itu berarti solusinya apa kira-kira? Oke, di sini kalau solusinya itu saya akan lebih menggunakan metode-metode yang menarik, seperti mungkin dengan nonton film, kemudian mereka bisa catch the word dari film-film tersebut. Jadi kosakata-kosakata baru yang menarik bagi mereka, mereka bisa making a note seperti itu. Kemudian mungkin dengan lagu, kalau lagu kan mungkin bisa lebih yang mereka sukai, apalagi lagu yang saat ini lagi ngetren gitu, bisa juga. Kemudian dengan game seperti itu Bu Nini. Jadi mungkin kalau yang solusi yang saya
harus lakukan. Satu, setelah saya menganalisa apa sih yang membuat mereka tuh jadi malas gitu kan. Jadi kemudian saya mencoba kayak tadi yang saya sampaikan adalah less motivation. Jadi saya mencoba memotivasi mereka dulu. Kemudian betapa pentingnya bahasa Inggris untuk mereka. Kemudian mencari latar belakang apa yang membuat mereka malas. Dan setelah saya tahu latar belakangnya bagaimana, saya mencari solusi, saya memotivasi anak, kemudian saya baru menggunakan pembelajaran yang lebih menarik lagi, sesuai dengan, kan otomatis saya juga harus bisa menggunakan refleksi juga. Nah, apa sih yang di refleksi itu saya pakai untuk evaluasi seperti itu. Jadi untuk meningkatkan pembelajaran saya untuk keesokan harinya seperti itu, Bu. Adakah strategi yang dilakukan? Oke, strateginya otomatis satu, saya bisa setelah pembelajaran, saya bisa melakukan refleksi ke anak, kemudian dari refleksi itu saya evaluasi, kemudian saya akan memperbaiki metode-metode yang sesuai dengan students need, kebutuhan siswa saya. Jadi semisal anak didik saya menginginkan apa, kemudian mereka atau merasa bosan di mana, itu yang akan saya perbaiki, Bu Nini. Kemudian saya merumuskan modul ajar yang menarik, kemudian saya melakukan pembelajaran yang menarik juga, sehingga bisa menarik bagi mereka untuk lebih termotivasi untuk belajar bahasa Inggris, seperti itu, Bu Nini. Lalu bagaimana dengan jangka waktunya? Kalau jangka waktunya, kalau studi bahasa itu nggak bisa instan ya, Bu Nini. Mungkin kalau dari ini saya akan mencoba dalam kurun waktu 1 bulan dulu, sambil melihat perkembangan mereka, seperti itu, Bu Nini. Dalam waktu 1 bulan gitu ya, jadi dilihat karena tidak langsung bisa instan gitu ya, Miss. Nah, untuk apa komitmen Miss Isna sendiri kalau terhadap rencana ini? Komitmen ini harusnya adanya kontinuitas, kayak kalau istilah saya itu istiqomah ya. Istiqomah. Jadi kalau mungkin dengan kontinuitas, guru itu harus tetap gimana caranya bisa melakukan sesuatu tuh tapi frekuensinya ada gitu, jadi ada progresnya seperti itu mungkin dengan cara seperti itu menjadi sebuah komitmen, dan kita juga sebagai guru semangatnya pun juga harus stabil ya, semangat stabil, kemudian strategi pembelajaran atau proses pembelajarannya pun juga stabil, nggak fluktuatif seperti itu. Mungkin kalau dengan cara seperti itu anak-anak bisa semangat anak-anak juga bisa lebih baik lagi, seperti itu. Nah, sekarang siapa yang bisa membantu Ibu Isna untuk menjaga komitmen tersebut? Kalau yang bisa membantu saya ya, otomatis sesama guru bahasa Inggris satu. Otomatis karena saya guru bahasa Inggris, jadi sesama guru bahasa Inggris yang bisa diajak kerjasama. Jadi mungkin kalau saya menerapkan A gitu kan, berarti guru yang lain, yang bahasa Inggris yang lain harus mengikuti. Jadi paling tidak itu ada support, ada kayak support system ya, ada support tindakan seperti itu. Kemudian orang tua di rumah, nah, kalau di sekolah otomatis semua warga sekolah itu juga harus ada. Kemudian mungkin dengan ada kebijakan sekolah dari kepala sekolah itu kan juga merupakan support yang baik, seperti English Day kayak gitu. Mungkin dengan cara English Day gitu kan anak-anak jadi termotivasi. Jadi banyak ada sekolah itu mencanangkan program-program yang support untuk meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris siswa, seperti itu. Nah, baik Miss Isna, saya tidak sabar gitu ya melihat bagaimana nanti perkembangannya dari aksi nyata Bu Isna. Nanti kita akan ketemu lagi minggu depan gitu ya, untuk melihat sejauh mana aksi nyata yang sudah dilaksanakan oleh Bu Isna, supaya motivasi anak-anak dalam belajar bahasa Inggris itu meningkat ya. Iya, siap. Baik, makasih. Terima kasih, Bu Nini. Terima kasih Ibu Nini sudah kembali lagi dari kegiatan coaching bersama coachingnya. Tadi saya sudah mendengarkan dengan seksama kegiatan coachingnya. Beberapa hal yang ingin saya sampaikan ke Ibu Nini adalah terkait dengan prioritas Ibu tadi, bahwa Ibu ingin mengembangkan kompetensi coaching dalam hal
mendengarkan aktif, kemudian membuat pertanyaan berbobot. Gitu ya Bu Nini ya, tadi yang ingin dikembangkan. Oke, jadi komentar saya dari hasil observasi itu tadi adalah sudah sangat luar biasa Bu Nini di dalam melakukan kegiatan coaching. Nah, dalam hal mendengarkan aktif ya, menggunakan prinsip rasa ya, receive, tadi saya sudah melihat Ibu Nini mencoba untuk mendengarkan semua apa yang disampaikan oleh coach. Berikutnya di sela-sela mendengarkan itu, Ibu Nini juga sudah memberikan apresiasi terhadap rencana-rencana aksi dan solusi yang direncanakan oleh coachingnya. Itu sudah luar biasa sampai di kegiatan appreciate. Kemudian yang tidak kalah penting adalah tadi Bu Nini juga merangkum ya kata-kata kunci yang disampaikan oleh coachingnya. Nah, yang luar biasa adalah kegiatan di membuat pertanyaan ya, membuat pertanyaan untuk lebih mendalami apa yang ingin disolusikan dari coachingnya. Mulai dari membuat rencana aksi, solusinya seperti apa, kemudian komitmen coachingnya seperti apa, bahkan sudah sampai ke memprediksikan orang-orang yang bisa membantu di dalam memecahkan masalah coachingnya. Itu sangat luar biasa Bu Nini ya. Masukan saya adalah nanti lebih digali lagi ya kemampuan untuk membuat pertanyaan berbobot ini. Mungkin harus dikejar lagi. Kalau misalnya tadi diberikan jawaban 1 bulan, misalnya wah kira-kira bisa lebih cepat lagi enggak ya, misalnya seperti itu. Karena mungkin kalau 1 bulan apa itu evaluasinya agak lama gitu. Jadi dikejar terus tanggung jawab dari coachingnya jangan terlalu lama lah, misalnya begitu gitu. Mungkin bisa sedikit improve di pertanyaan berbobot itu. Oke Bu Nini, terima kasih telah melakukan kegiatan supervisi ini dan saya memberikan apresiasi yang sangat luar biasa ya di dalam kegiatan coachingnya tadi ya, dari mulai menanyakan tujuannya apa, kemudian mengidentifikasi masalah dari coachingnya, kemudian rencana aksi dan penyusunan tanggung jawab gitu. Selamat Bu Nini, mudah-mudahan nanti kompetensinya makin oke ya. Tidak hanya mendengarkan aktif, tidak hanya membuat pertanyaan berbobot, tapi keinginannya tadi kan sebenarnya ada 3 ya, juga hadir secara penuh. Tapi walaupun itu tidak menjadi prioritas, tadi saya juga sudah melihat dengan itu baik gitu. Terima kasih, selamat beraktivitas yang lainnya. Semoga sekolah ini nanti menjadi lebih baik gitu. Ya, terima kasih. Gitu Bu Nini ya. Gitu.